Selamat siang, nama saya Diary Apriana dari program studi Manajemen Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, kelas MB1B. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pengetahuan Ilmu Ekonomi dengan topik pembagian ilmu ekonomi. Sebelum menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi tersebut, pertama-tama saya akan memberikan sedikit pengertian tentang ilmu ekonomi. Jadi, banyak para ahli yang memiliki definisi sendiri tentang ilmu ekonomi ini. Di antaranya, yang paling terkenal adalah penerima Nobel di bidang ekonomi, Paul A. Samuelson, lalu ada ahli ekonomi asal Kanada, George Gartley Lipsey, dan profesor ekonomi dari Harvard yaitu N. Gregory Mankiw. Definisi mereka sendiri memiliki inti topik yang hampir sama, yaitu tentang kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, merupakan usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Menurut Alfred Westoner dan Douglas C. Hauck, pembagian ilmu ekonomi sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, yang terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Dengan ilmu ekonomi deskriptif ini, kita dapat lebih dalam mengkaji kondisi apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam lingkup perekonomian. Agar gambaran data analisis tersebut valid, harus mengacu kepada data yang telah tersusun secara sistematis, bisa berupa angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Di Indonesia sendiri, ilmu ekonomi ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik guna memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi di Indonesia, dan juga telah digunakan untuk membedah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan masalah yang terjadi dengan membedahnya berdasarkan pengertian, sebab akibat, dan juga cara kerja sistem ekonomi tersebut. Nah, landasan teorinya sendiri mengacu kepada hasil observasi yang menyangkut aksi dan reaksi yang timbul serta hubungannya dengan kondisi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi makro, di mana pembahasannya lebih mengglobal dan berfokus secara menyeluruh, sehingga digunakan untuk mengkaji masalah pengangguran yang tinggi yang akan mempengaruhi instrumen pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Bagian kedua adalah ilmu ekonomi mikro, di mana pembahasannya hanya terbatas khusus pada suatu kegiatan ekonomi saja. Contohnya itu, naiknya harga bahan bakar dapat mempengaruhi penurunan pendapatan pelaku usaha, juga termasuk pengemudi selaku pihak logistik. Bagian terakhir dari ilmu ekonomi ini adalah ilmu ekonomi terapan, di mana ilmu ekonomi ini bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dengan mempraktikkan segala sesuatu yang telah dikumpulkan, dapat berupa kebijakan, pedoman, atau standar tertentu yang tentunya berkaca dari ilmu ekonomi deskriptif dan ilmu ekonomi teori. Dengan menggunakan ilmu ekonomi ini, maka penerapan atau penyelesaian masalah ekonomi yang terjadi bisa diimplementasikan secara nyata. Contohnya adalah ekonomi moneter. Nah,
Tentunya, ketiga ilmu ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi, di mana bertujuan untuk usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas, sesuai dengan pengertian ilmu ekonomi sendiri. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang.